1. Nah, jadi ada suatu gambar ya. Ternyata gambar itu membentuk pola bilangan persegi panjang, yaitu 2, 6, 12, 20 dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah suku ke-10 dari pola tersebut sama dengan berapa. Nah, seperti yang kita pernah pelajari, pola persegi panjang itu ketika suku ke n atau pola ke n, suku ke n, maka rumusnya sama dengan n dikali n tambah 1. Ya, dari mana kita peroleh? Sekarang kita lihat ini. 2 itu dari 1 kali 2. Suku keduanya 6, dari mana? Dari 2 kali 3. Suku ketiganya 12 dari 4. Suku ketiganya 12 dari 3 kali 4. Suku ke 4-nya 20 itu dari 4 kali 5. Maka ketika yang ditanya adalah suku ke 10, berarti n-nya itu sama dengan 10. Maka tinggal kita substitusi. Hasilnya adalah 10 dikali 10 tambah 1. Atau boleh juga yang sudah paham bisa langsung. Jadi 10 kali 11 sama dengan 110. Contoh 2. Nah, contoh 2 itu ditanyakan 3 bilangan berikutnya dan suku ke-25. Nah, ini ada pola bilangan. Kita perhatikan ya. Dia membentuk pola yaitu ditambah 2. Ya, jadi polanya selalu ditambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Nah, berarti selisihnya itu tetap. Kalau selisihnya tetap, maka pola bilangan tersebut termasuk barisan aritmetika. Nah, kalau barisan aritmetika berarti kita bisa mencari suku ke n-nya dengan menggunakan rumus. Nah, untuk 3 suku berikutnya ini tinggal kita lanjutkan saja, tidak usah pakai rumus ya. Jadi 9 tambah 2 sama dengan 11. 11 tambah 2 sama dengan 13. 13 tambah 2 sama dengan 15. Nah, tapi untuk pertanyaan kedua yaitu suku ke-25, kalau kita menggunakan cara seperti tadi itu akan lama. Ya, jadi gunakan rumus. Maka kita mencari U25 sama dengan berapa? Nah, rumus UN aritmetika sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Nah, karena yang ditanya suku ke-25 berarti U25 sama dengan A itu adalah suku pertamanya 3 ditambah N-nya 25 kurangi 1. Nah, bedanya adalah 2. Jadi selisihnya ya beda itu. Suku ke-25 sama dengan 3 ditambah 24 dikali 2. Ingat perkalian dulu yang dikerjakan. Jadinya 3 ditambah 48 sama dengan 51. Contoh 3. Nah, ada barisan bilangan A, B, 8, 14, 22, 36 dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah A-nya sama dengan berapa atau nilai A-nya sama dengan berapa. Nah, dari barisan di atas kita sudah tahu bahwa barisan bilangan di atas itu membentuk pola bilangan Fibonacci. Nah, tahu dari mana? Dari ini. 22 itu penjumlahan dari 2 suku sebelumnya, yaitu 8 ditambah 14. 36 itu penjumlahan dari 2 suku sebelumnya, yaitu 14 ditambah 22. Nah, dari sini berarti kita bisa tahu nilai B-nya terlebih dahulu. B ditambah 8 itu
sama dengan 14. Maka B sama dengan 14 dikurangi 8 sama dengan 14 dikurangi 8 itu 6. Nah, ketika B-nya sudah diketahui, maka kita bisa mencari nilai A, yaitu A ditambah B sama dengan 8. A ditambah 6 sama dengan 8. Maka A sama dengan 8 kurangi 6 sama dengan 2. Contoh 5. Contoh 5 itu merupakan barisan geometri. Nah, cara yang pertama adalah ketika ditanyakan jumlah 8 suku pertama, maka yang kita cari itu adalah S8 bukan U8. Jadi jangan tertukar dengan rumus UN. Nah, kemudian berapa rasionya? Rasionya adalah R sama dengan, boleh kita pakai rumus ini, U2 dibagi U1. Suku keduanya itu 2 dibagi 1 sama dengan 2. Nah, rasionya sudah diketahui, maka substitusi ke rumus SN. SN sama dengan, nah karena rasionya lebih besar dari 1, maka gunakan rumus yang pertama. SN sama dengan A dikali R pangkat N kurangi 1 per R kurangi 1. Substitusi di sini S8, suku pertamanya adalah 1 dikali rasionya 2 pangkat 8 dikurangi 1. Nah, rasionya kan 2, jadi 2 kurangi 1. Kerjakan dulu yang di dalam kurung. Nah, yang di dalam kurung yang dikerjakan adalah yang pangkatnya dulu. 1 dikali, nah 2 pangkat 8 berapa? Berarti 2-nya dikalikan sebanyak 8 kali ya. Nah, 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Berarti 2 pangkat 8 itu sama saja dengan 16 dikali 16. Jadi kalian bisa hitung manual ya, hitung sendiri, atau kalian misalnya sudah hafal karena sudah sering menghitung 2 pangkat 8, boleh langsung. Tapi kalau belum juga dihitung sendiri aja. Jadi dihitung manual gak apa-apa, daripada terburu-buru tapi salah jawabannya. Ya, jadi 2 pangkat 8 itu adalah 256. 256 dikurangi 1. Jangan lupa. Nah, 2 kurangi 1 kan sama dengan 1. Karena per 1. Nah, ini lihat, ini juga boleh. Ini kan perkalian ya bentuknya. Jadi boleh dicoret satu dengan satunya. Jadi tinggal 256 kurangi 1, yaitu 255. Ya, contoh 7 ditanyakan rumus suku ke N atau rumus UN, tapi diketahuinya adalah U6 dan U2-nya. Ya, jadi yang diketahui U6 dan U2 ini barisan geometri. Nah, caranya kita gunakan modal yang ada. UN, rumus UN itu kan sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Karena yang diketahui U2, maka U2 sama dengan A dikali R pangkat 2 kurang 1. 2 kurangi 1 kan sama dengan 1. Nah, di sini U2-nya sudah diketahui tadi. 4 sama dengan A dikali R pangkat 1. Ya, R pangkat 1 itu boleh tidak ditulis pangkatnya ya. Jadi boleh A dikali R saja. Sekarang yang kedua. Nah, yang kedua itu kita pakai U6. U6 berarti U6 sama dengan A dikali R pangkat 6 kurang 1. U6 nya sudah diketahui, 64 sama dengan A dikali
R pangkat 5. Nah, A dikali R pangkat 5 sama dengan 64. Kita peroleh ada 2 nih. AR-nya sudah diketahui, AR pangkat 5 juga sudah diketahui. Langkah pertama kita cari dulu R-nya atau rasionya kita cari. Caranya adalah tulis dulu yang diketahui kan A dikali R pangkat 5. Yang paling besar dulu ya, yang pangkatnya paling besar dulu. Nah, kita ubah AR pangkat 5 itu sama saja dengan A dikali R dikalikan lagi dengan R pangkat 4. Kenapa? Supaya jadi pangkat 5. Tadi kan R pangkat 1, supaya pangkat 5 maka harus dikalikan lagi R pangkat 4. Nah, ini sudah diketahui, jadi 64 sama dengan AR-nya karena sudah ada langsung diubah jadi 4 dikali R pangkat 4. Nah, ini kerjakan aljabar seperti kelas 7 yang sudah dipelajari ya. 4-nya pindah jadi 64 per 4 sama dengan R pangkat 4. Nah, 64 dibagi 4 itu hasilnya sama dengan 16 ya. 16 sama dengan R pangkat 4. Lalu berapa R-nya? Ini kan baru R pangkat 4 tuh. R-nya berapa? R-nya bukan 16 bagi 4 ya, tapi cari R sama dengan akar pangkat 4 dari 16 atau bilangan berapa yang dipangkatkan 4 yang hasilnya 16. Nah, jawabannya adalah 2 ya. Silahkan dibuktikan sendiri. 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Kalau R-nya sudah ketemu, nah di sini kan R-nya sudah ketemu 2. Kita mau mencari A-nya. Mencari A gimana? Mencari A tinggal pakai yang tadi. AR sama dengan 4. Ya, tadi kan AR sudah diketahui. AR sama dengan 4. R-nya sudah ada, A dikali 2 sama dengan 4. Maka A sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi A-nya 2, R-nya juga 2. Nah, terus yang ditanyakan kan rumus UN yang ditanyakan. Rumus UN berarti tinggal disubstitusi ke rumus UN yang tadi, yang ini ya. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Jadi tinggal diubah aja. A nya sudah diketahui, R nya juga sudah diketahui. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Nah, A nya kan 2 sudah diketahui, rasionya juga sudah diketahui 2 pangkat N min 1. Nah, tinggal sederhanakan, ini jadi 2 dikali 2 pangkat N. Nah, dikali di sini kan min 1, 2 pangkat min 1. Ini aturan perpangkatan yang waktu itu pernah dipelajari di kelas 7 juga. Nah, hasilnya sama dengan ini 2 pangkat 1 kalau ditulis. Nah, 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat min 1 itu hasilnya 2 pangkat 0 ya, karena 1 kurangi 1 jadi pangkatnya dikurangi kali 2 pangkat N. Nah, 2 pangkat 0 itu sama dengan 1 kali 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N. Ya, jadi semua bilangan kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Nah, contoh 8 yang terakhir itu diketahui dari soal cerita ya. Jadi nanti ada soal aplikasi. Ini hanya salah satu contoh saja. Nanti yang keluar bisa
tentang aritmetika, bisa tentang geometri. Nah, kalau yang ini diketahui di suatu bioskop terdiri dari beberapa kursi. Nah, pada barisan yang paling pertama itu ada 10, kemudian selalu bertambah 2. Ya, jadi kalau selalu bertambah 2 berarti yang berikutnya itu 12, berikutnya lagi 14 dan seterusnya. Maka dari sana kita bisa tahu bahwa membentuk barisan aritmetika. Yang ditanyakan adalah berapakah jumlah kursinya. Berarti jumlah kursi di sini bukan UN, tapi yang ditanya adalah SN-nya. Jadi yang dipakai rumus SN-nya itu yang dipakai rumus SN bukan UN. Nah, karena ada 20 baris, berarti yang ditanyakan adalah S20 ya, yang ditanyakan S20. Kita substitusi ke rumusnya. SN sama dengan N/2 dikali 2A tambah N-1 dikali B. Karena sudah diketahui N-nya, S20 sama dengan 20/2 dikali A-nya. A itu suku pertama berarti 10, 2 dikali 10 ditambah N-nya kan 20 kurangi 1, atau boleh ditulis biar gak salah. Nah, bedanya adalah 2 karena setiap baris selalu nambah 2. Jadi ketika baris berikutnya tambah 2, baris berikutnya tambah 2. 20 bagi 2 10, 2 kali 10 20 ditambah 19 kali 2. Kerjakan perkalian dulu. Jadi kerjakan yang di dalam kurung dan kerjakan perkalian terlebih dahulu. Nah, 19 dikali 2 sama dengan 38, sama dengan 10 dikali 58. Hasilnya adalah 580 kursi.